Oke teman-teman, aku akan menjelaskan tentang spiritual awakening. Mungkin nggak banyak di antara kamu yang tahu, atau mungkin kamu udah tahu ya. Ya, aku mau ngejelasin buat yang belum tahu aja. Jadi sebenarnya ada beberapa hal yang aku bahas di sini. Yang pertama adalah simptom secara gejala atau simptom secara fisik ini biasanya muncul gitu, dan ini dirasakan oleh beberapa orang yang menurut mereka simptom atau gejalanya itu sama. Di sini ada 3, jadi dirangkum di gambar ini ya, ada 3. Yang pertama adalah perubahan pattern atau pola tidur, kemudian ada penurunan berat badan, biasanya seperti itu. Ini tanda awal gitu ya, tanda awal secara fisik bahwa kita atau kamu akan mengalami yang namanya spiritual awakening. Yang kedua adalah ada sensasi, kalau aku sih nyebutnya kayak berdenyut gitu ya di kepala, kalau nggak gitu di sini. Ada yang berdenyutnya tuh di sini. Ini kaitannya dengan cakra yang mulai terbuka ya. Jadi kalau spiritual awakening itu kan sama seperti jiwa kita itu mau terintegrasi atau terkonek dengan tubuh fisik kita, sehingga pasti ada gejala-gejala di fisik kita gitu. Yang ketiga, biasanya ada yang ngalamin sakit, ada yang sakit kepala sampai nggak tertahankan gitu ya, ada yang demam, ada yang ya pokoknya macam-macam, beda-beda gitu. Dan biasanya ini nggak masuk ke penyakit medis gitu. Kalau diperiksakan ya udah nggak ada apa ya, bukan influenza atau mungkin kena penyakit apa yang kaitannya dengan medis, biasanya seperti itu. Ini simptom atau gejala secara fisiknya. Nah sekarang aku mau ngejelasin stage-nya atau tahapannya. Ada 5 tahapan. Yang pertama adalah dimulai dengan insiden, selalu yaitu spiritual awakening itu selalu dimulai dengan yang namanya insiden, dan insidennya itu beda-beda ya setiap orang. Ada yang mungkin disalahi orang, ditipu, dihianati, ada yang mungkin rugi sampai puluhan ratusan juta atau sampai miliaran, ada juga yang mungkin ditinggalkan orang tersayang, fase seperti grief, terus fase seperti apa ya, kayak shame, atau ya pokoknya intinya berawal dari insiden atau kejadian tidak terduga yang itu sangat apa ya, membuat kita terpukul gitu. Biasanya seperti itu. Yang kedua adalah, nah dari insiden itu membuat kita jadi mempertanyakan, benar nggak sih jalan hidup yang aku tempuh selama ini gitu. Jangan-jangan selama ini aku berkontribusi salah nih, atau cara berpikirku ada yang keliru nggak ya. Nah semacam itu, mulai muncul pertanyaan-pertanyaan yang itu akan membawa kita ke stage yang ketiga, yaitu kita memilih ya jalan hidup yang sudah melalui proses gitu ya, pemikiran yang lama atau perenungan yang lama. Jadi misalkan kalau kamu ada yang sampai pindah agama, ada yang mungkin cara berpikirnya jadi berubah total gitu, beda-beda gitu. Jadi seperti itu. Nah yang keempat atau tahapan selanjutnya adalah biasanya akan ada yang namanya struggle ya dalam menjalani yang sudah dipilih tadi. Misalkan ada loh yang sampai dia udah orang ini udah kerja tetap, gajinya besar, tapi dia tiba-tiba keluar gitu ya dari pekerjaan itu dan memilih untuk freelance hanya karena memang ya dia meyakini bahwa jalan yang dia tempuh itu adalah jalan yang terbaik gitu. Jadi biasanya orang-orang seperti itu dia sedang mengalami spiritual awakening ya. Kalian pasti pernah ya nemuin orang seperti itu, atau mungkin kamu sendiri yang lagi di stage yang keempat ini. Nah selanjutnya terakhir stage-nya adalah kamu sudah mengetahui yang namanya kebenaran yang kamu yakini ya. Jadi kebenaran setiap orang tuh beda-beda. Kita nggak bisa menyamakan kebenaran kita itu dengan kebenaran orang lain, atau yang orang lain anggap itu benar ya, benar yang secara umum ya, maksudnya benar yang secara pemilihan hidup atau prinsip hidup ya. Ini nggak bisa
maksudnya nggak bisa dibandingkan gitu. Misalkan menurutku prinsip hidup yang aku yang aku yakini ini benar, kita nggak bisa memaksakan prinsip hidup kita benar menurut orang lain gitu loh ya. Jadi seperti itu ya, sudah menemukan kebenaran sejati dari dalam diri kita. Nah, sekarang terakhir adalah gimana sih caranya biar kita itu lancar ya pas waktu menjalani yang namanya spiritual awakening. Ada 5 cara. Yang pertama adalah kita harus sering-sering menyingkirkan barang-barang yang nggak bermanfaat ya, sering bersih-bersih lingkungan kita. Terus pokoknya intinya kita memulai habit yang simple, yang sederhana, yang bersih, yang itu nggak mengganggu konsentrasi kita gitu. Yang kedua adalah sering-seringlah latihan meditasi. Yang pertama, meditasi jangan sulit dulu ya, tapi misalkan 5 menit gitu per hari. Nah, nanti lama-kelamaan ditambah durasinya, itu bisa membantu banget. Yang ketiga adalah kita perlu menghabiskan banyak waktu di alam gitu. Kalau kamu kerja ya mungkin disempatin seminggu sekali itu kamu pergi ke tempat-tempat yang masih alami banget, itu bisa sangat membantu proses spiritual awakening kamu. Yang keempat adalah sering-sering yang namanya refleksi diri ya, sorry ya, ini aku di pinggir jalan jadi suaranya kedengeran ya. Jadi kamu sering-sering refleksi apa sih yang kira-kira salah di diri kamu, atau mungkin mindset kamu mungkin ada yang keliru atau ada yang perlu diperbaiki dan lain sebagainya. Terus terakhir adalah latihan untuk self love. Self love ini penting banget ya. Self love ini nggak harus kita menjalani yang namanya self reward aja. Misalkan kamu udah kerja keras nih, terus kamu beli apa yang kamu butuhkan, yang kamu inginkan selama ini gitu, kamu menghabiskan banyak uang untuk self reward misalkan, ya itu boleh sah-sah aja ya, tapi self love itu nggak hanya sebatas itu. Salah satunya adalah dengan kita mendisiplinkan diri kita misalkan, atau kita banyak belajar, terus kita mengembleng diri kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik, itu juga termasuk tahapan self love gitu. Nah, ini sangat membantu kamu untuk melewati yang namanya spiritual awakening. Dan ini seseorang yang sedang mengalami spiritual awakening next nanti biasanya dia akan ada menemukan yang namanya misi jiwa, atau kalau di kalau di bahasa spiritual gitu ya, itu ada yang menjadi pekerja cahaya atau light worker gitu. Next mungkin aku akan bahas tentang light worker itu apa, tugasnya seperti apa, terus yang harus dilakukan gimana, apakah semua orang itu adalah light worker atau gimana ya. Ya, kapan-kapan aku akan bikin video lagi. Kalau kamu pengen request juga boleh ya, tentang hal-hal yang kaitannya dengan spiritual atau psikologi. Ya, jadi seperti itu. Semangat untuk teman-teman yang sedang di fase spiritual awakening. Kalian pasti bisa melewatinya dengan indah dan lancar.